mereka bilang, enaknya jadi siswa teladan. Anda tidak tahu saja beban di dalamnya. Senang, sedih, amarah. Semua bercampur padu menjadi satu kegilaan yang tak bisa terbendung. Bahagia? Tentu saja. Saat mendapat pujian, aku bahagia. Dan juga saat ada Daniel. Uang jajan. Uangnya dari mama, habisnya buat judi online. Live stream. Uang jajan. Uangnya sedikit, habisnya buat ayam. Sedih adalah saat kehilangan motivasi karena aku tidak dapat perhatian orang-orang. Kenapa ya? Aku selalu ranking 1, tapi banyak orang yang ngejelek-jelekin aku. Sabar Belinda, pokoknya sabar ya sabar. Pasrah, pokoknya pasrah. Amarah. Ya, tentu saja. Saat saya berhadapan dengan teman-temanku yang toksik. Belinda, tolong bantuin tugas kelompok biologi ini dong ya. Ya gak bisa dong, gua sibuk, Cok. Idih, kasar banget mulutnya, kayak amplas. Halo Belinda. Halo Pak Budi. Untuk perwakilan lomba siswa-siswi teladan, jadinya bukan kamu, tapi Mita. Tapi Pak Budi tunggu. Tugas. Aku aneh, kenapa aku tidak terpilih? Aduh, turun dong ranking gue. Emosi banget gak tuh? Apalagi nanti omongan-omongan mereka yang membuatku toksik. Tapi ya udahlah, aku harus tutup telinga dan tetap tersenyum gembira. Walaupun aku sedih, walaupun aku marah. Yang menghasut telah menjadi ramuan. Lalu dia runtuh semakin aku jadi korban. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi
ini karena teman-temanku yang toksik, menyebalkan, membuat aku kesal dan meledak-meledak. Hei, senang. Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu lebih baik diam? Kan kata majikan, aku hanya boleh bersuara saat semua perhatian tertuju padaku. Jadi, aku terbatas dalam bersuara. Nah. Hei majikan, jangan tersenyum. Dunia ini kejam. Banyak orang menyebalkan. Hei, majikan. Hidup ini menyedihkan. Hidup ini tidak adil. Kamu harus hilang. Menghilang dari dunia. Jadi, begitulah Pak, alasan saya ingin pindah kelas. Karena orang-orangnya sudah mulai toksik. Baik, saya terima pendapatnya Nak Belinda ini. Tapi, ini kan asumsi Anda terhadap lingkungan. Bagaimana dengan asumsi orang lain terhadap Anda? Jangan-jangan yang toksik itu Anda. Saya ini kan guru BK. Banyak mendengar keluh kesah teman-teman yang lain. Aku toksik. Gak mungkin. Gak mungkin dong. Oke, saya mengerti. Tapi baiknya kita diskusi dulu. Bagaimana semua ini terjadi dari sudut pandang yang lain. Oke, mari kita lihat kegiatan saya sehari-hari. I make you break, you move, I take. Love is the answer, so they say. But if I went away, what would you say? Would it be enough to make you stay? As you look to the exit, I don't even know why I do this anymore. I know there's things I should know. Not because I want to, she's become something that I got to see. Ayo semuanya kumpul ya, teman-teman kumpul ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apaan tuh? Gue mau nanya guys, menurut kalian guru terbaik siapa ya? Ya jelas Pak Angga lah. Geografi itu pelajaran yang susah. Tapi kalau beliau yang ngajarnya jadi terasa mudah. Benar. Jadi gak ngantuk juga. Jadi semangat. Ih, lihat deh. Belinda malah pacaran mulu. Eits, kalian jangan julid ya. Walaupun I sukanya pacaran, tapi nilai I bagus banget. I'm a superstar. Kalau superstar mah minimal kerja kelompok bantuin. Gak mikirin tugas individu aja. Nah Pak, inilah sehari-hari kami. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya betul. Tapi yang ingin saya sampaikan, sudut pandang mereka terhadap Anda. Pertama, satu kelas tahu kamu suka pacaran kan di sekolah. Hal ini membuat tugas kelompok terbengkalai. Tentu membuat mereka marah.
Tugas yang tak kunjung selesai membuat guru menjadi tidak suka. Dan hasilnya apa? Ya, Anda gagal jadi siswi teladan. Belinda, ini bukan soal amarah, sedih, ataupun kesenangan. Ini soal paradigma, caramu berpikir. Jangan dengan mudah membuat teori tanpa melihat berbagai sudut pandang situasi. Belajarlah untuk berkaca sebelum membuat pemikiran yang judgmental. Kadang kita berpikir menjadi korban, tanpa berpikir orang lain juga punya perasaan. Bercerita seakan paling tersakiti, namun nyatanya hanya ingin menang sendiri. Apakah orang lain jahat padaku? Atau mereka hanya merespon kebodohanku? Jika begini, siapa yang salah? Baiklah, aku harus memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi seorang bintang seutuhnya. Pertama, fokus untuk mengembangkan diri, bukan mencari validasi orang lain. Dalam membantu teman atau siapapun yang butuh bantuan. Saling menghargai dan menghormati tanpa memandang siapapun. Kita pasti terlahir menjadi orang yang spesial. Cintailah dirimu dan kau akan menemukan potensi terbaikmu.
aku sadar kita hidup saling berdampingan. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Tidak selayaknya kita sombong. Terima kasih untuk teman-teman dan guru-guru. Terima kasih untuk kalian semua. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini diriku. Semesta akan bantu. Merakit diriku, merakit diriku. Melesatlah seperti peluru. Setiap pagi, saat langkah mulai memenuhi koridor, ibu masuk dengan tenang, membawa buku dan harap. Kesabaran yang ibu pikul sering tak kami pahami. Aku ingin jadi malaikat saat mengajar kalian, kata ibu. Namun, kebisingan dan kebodohan kami membuat niat itu retak di tengah jalan. Sayap itu sempat tak tumbuh, yang muncul justru tanduk kecil. Tanda ibu menahan kecewa atas ulah kami.